Sudah saya katakan berulang kali, apa yang mau diharapkan dari Anies Baswedan yang adalah pecatan Mendikbud, bapak politik identitas, dan mantan gubernur yang kata Google adalah gubernur terbodoh versinya itu. Kita simak dulu video berikut sampai selesai, jangan di-skip. Halo, saya akan membahas Anies ya. Anies menawarkan yaitu lihat rekam jejak. Karena yang lain belum memulai dan baru Anies dulu yang memulai, maka saya akan melihat rekam jejak Anies. Anies dikatakan pandai. Pandainya terletak dalam hal apa? Ayo kita urai. Menurut saya ya ini ya ditinjau menurut sejarahnya dia dan sejarah bangsa ini. Sejarah dia dikatakan bahwa sejak SD sampai dengan SMA dia selalu mendapat juara. Nah, ini kita tidak tahu, tapi katanya kan demikian. Dan dia selalu menjadi ketua OSIS. Nah, pandainya di mana? Kita tidak tahu. Sebab apa? Sebagai ketua OSIS, sebagai OSIS, maka keterlibatan Bapak Ibu guru masih ada. Pertanyaannya, pandainya di mana? Kita tidak tahu ya, terletak di mana, karena Bapak Ibu guru masih terlibat. Kemudian menurut sejarah ya, sejarah bangsa ini dikatakan Anies bahwa bangsa Arab lah yang pertama kali mengatakan sebagai bangsa Indonesia, padahal Sumpah Pemuda sudah digaungkan sejak tahun 1928 ya, seperti itu. Ini sudah beredar sangat banyak ya. Kemudian yaitu salah menerjemahkan kata Ika ya, Eka atau Ika, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kata Eka itu adalah bahasa Sanskerta menurutnya, betul. Tapi bukan berarti memiliki arti Eka itu adalah iku. Bahasa Jawanya kan iku dan bahasa Indonesianya menjadi itu. Bukan. Eka itu adalah bahasa Sanskerta untuk menyatakan bilangan. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca dan seterusnya itu adalah bahasa Sanskerta untuk bilangan. Jadi Anies salah dalam hal ini. Kemudian salah menafsir, menurut saya salah menafsir kata sunatullah air. Dikatakan bahwa air dari langit ya, hujan turun ke bumi, dimasukkan ke bumi. Bukan seperti itu. Sunatullah yang dinyatakan sunatullah air itu adalah janji alam semesta air itu pada Allah bahwa dia akan berkepribadian membentuk permukaan yang selalu datar, walaupun dibolak-balik posisinya dia akan selalu berpermukaan datar. Itu janji sunatullahnya dia pada Allah ya kan, seperti itu. Dan air akan selalu membentuk dirinya menjadi seperti wadahnya. Jadi itu sunatullah yang dimaksudkan. Anies salah kalau mengatakan bahwa sunatullahnya itu adalah air hujan masuk ke bumi. Kemudian sebagai lulusan S1 ekonomi dari sebuah perguruan tinggi yang ternama, tertua ya, ini menurut saya sebagai lulusan S1 ekonomi dia tidak bisa menerapkan ilmunya. Contoh yaitu dia memberikan DP 0 rupiah untuk rumah dan pada sebuah debat, dan kenyataannya memang tidak bisa diwujudkan DP 0 rupiah. Jadi sebagai ekonom dia tidak bisa berhitung. Kemudian menerapkan manfaat dana besar ya, peruntukannya untuk apa dia tidak bisa ya. Contohnya adalah dana besar digunakan hanya untuk membeli lem, pensil, pulpen, helm proyek anak SD, habisnya sampai miliaran. Seperti itu. Sebagai ekonom dia tidak pas ya penggunaan dananya. Kemudian menyatakan mobil listrik itu menghasilkan emisi karbon. Salah. Mobil listrik itu tidak menghasilkan emisi karbon ya. Jadi itu salah besar. Kalau toh itu adalah tulisannya orang lain sebagai orang pandai, maka harusnya tidak diucapkan, itulah dicoret.
ya, dicoret, diganti, atau ya tidak dibaca. Kenyataannya kan tetap dibaca dan itu salah. Kemudian salah dia salah tidak dapat melihat kejanggalan adanya dana fiktif sertifikasi dan dana fiktif pensiunan di lembaga pendidikan pada saat itu dia menjadi menteri. Kemudian dia selalu membuat laporan kelebihan bayar. Sebagai seorang lulusan ekonomi, itu laporannya selalu kelebihan bayar. Harusnya kalau misalkan dia kelebihan bayar kesalahan itu 1 kali, itu tidak masalah, tapi kenyataannya dia lakukan berkali-kali, berulang-ulang, ya. Terus pandainya di mana? Penghargaan yang diperolehnya ketika menjadi gubernur DKI, dia mendapat penghargaan tentang tata kota. Yang diajukan adalah kota lama, sedangkan kota lama itu adalah hasil karya yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya, kan seperti itu. Mungkin ditambahi sana sini saja sama dia, ya. Jadi yang diajukan adalah kota lama. Kemudian dia mendapat penghargaan tentang polusi udara, ya, polusi udara di Jakarta. Pengajuannya yaitu ketika pandemi, ya. Jadi ini tidak match, ya, tidak cocok. Ya jelas, ya, kan gitu, ya jelas, ya, ketika pandemi. Kemudian hasil karya sejatinya adalah yang dia buat adalah waring, ya, patung getah getih, kemudian sumur resapan, jalur pejalan kaki. Nah, ini jalur pejalan kaki itu kosnya sangat mahal sekali, ya. Sebagai jalur bukan pejalan kaki, sepeda, sebagai jalur sepeda itu lapisannya itu lapisan sangat tebal dan mahal, ya, hanya digunakan untuk jalur sepeda. Kosnya kan seperti itu karena lapisannya dapat digunakan untuk kendaraan roda 4, ya. Kemudian keranjang batu, patung roda, JIS, Taman Ismail Marzuki yang dibongkar, penyeberangan yang dibongkar, kemudian genting yang warna-warni dan mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat, mengubah nama-nama jalan, itu yang dilakukannya. Lalu pandainya di mana? Ya. Jadi kesimpulannya menurut saya bahwa Anies itu sebetulnya pandai berbahasa Inggris sekaligus pandai membuat jargon-jargon saja. Jargon yang selalu dipakai adalah narasi, gagasan, dan karya, atau dibalik-balik, ya, gagasan, narasi, dan karya. Itu yang karyanya saya tidak tahu. Manakah karya hasil orang pandai itu yang dilakukan oleh Anies, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak tahu apa kehebatan Anies, ya, dari jurgan-jurgan itu, ya, karya apa saya tidak tahu. Mungkin kalau ada yang punya pendapat lain silahkan berkomen, ya, di video saya ini. Dadah. Oke, sangat jelas apa yang dikatakan oleh ibu ini. Ibu ini perlu saya acungin 1001 jempol. Benar-benar cerdas dan tentunya jauh lebih pandai dari Anies Baswedan. Semua yang dikatakan ibu ini adalah 100% fakta. Satu pesan dari saya mata kiri untuk kita semua. Ingat, 2024 jangan sampai salah pilih pemimpin. Akhir kata saya mata kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.